Subhanallah. Allah Akbar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat nama Redot. Pada malam hari ini saya berada di sebuah pemakaman umum atau kuburan umum. Jadi di sini saya akan mencoba menelusuri beberapa hal, yaitu menurut cerita masyarakat di situ ada makam orang luar. Konon ceritanya orang luar ini dari awalnya beliau dari non muslim, tapi setelah dia masuk ke wilayah sekitar ini di Lombok Tengah ini menjadi muslim. Nah, di sini ada narasumber saya. Saya persilakan narasumber. Tua. Tua baun cerita kenane sejarah singkat mengenai makam dengan luah unit teparan ndek semula mukim te. Bonda cerita kenane le lokasi de peritok lokasi tahu kubur de peritok. Saudara, ini Tua Kam sebagai narasumber saya dan siap menceritakan kepada kita semua tentang keberadaan atau lokasi makam atau kuburan yang saya maksud tadi. Silakan saudara, kita coba telusuri bersama. Ya, di makam nih. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Coba Tua. Subhanallah. Saudara, ini dia kuburan yang saya maksud tadi. Itu seseorang yang dari luar datang ke tempat ini, Lombok Tengah. Tapi ceritanya waktu itu beliaunya masih menyandang nama non-muslim. Sehingga di sini ada perselisihan pendapat sehingga beliaunya dieksekusi. Kita tanya narasumber. Tua, tetukun ya kan Tua? Bismillahirrahmanirrahim. Coba bercerita ketua sayaran sebenarnya nih. Ketut Gose. Gose ya. Terus cerita berempi ampun datang ngojok Lombok Tengah kayak lah ampun kejadian. Nah, dari cerita udah cerita dari datang ini datang dia berakhir. Lagu ini eman datang arah minta naik lagu ini arah jalan itu daun tertangkap isi dengan Islam Dengan luwe. Ya. Dengan luwe cuma dengan Islam Ya. ya mempada nanti nelitung orang-orang. Berarti dia bekanca ndek mesa datang. Kanjeng anak kena ini bulan dan ini. Oke saudara, menurut cerita dari narasumber kita, beliaunya datang dari utara. Datang dari utara menuju selatan, yaitu masuk ke kota Peraya. Setelah beliau sampai di sini, karena menyandang nama yang belum dirubah namanya, dari nama Ketut Gose, sehingga pemandangan atau pikiran orang di situ jadi berbeda. Karena di zaman itu masih ada perselisihan antara penjajahan waktu itu. Masih ada istilahnya, ada perang di Lombok Tengah ini. Jadi beliau kena sasaran. Dan dia hanya datang bertiga sama anaknya perempuan, 2 orang perempuan anaknya. Sayaran anak itu.
Denda Bulan, Denda Bintang. Namanya Denda Bulan dan Denda Bintang. Terus menurut kabar cerita Denda Bulan betaon, belai. Dalam bentuk denda bulan, dia tak banyak kita. Denda bintang, dia tak banyak itu mantap. Denda Bintang. Denda bintang. Saudara, Denda Bulan katanya tinggal di Praia, sementara Denda Bintang tinggal di Mantang. Karena kedua putrinya tidak ikut terbunuh, hanya beliaunya yang terbunuh. Terus cerita nampuk yang ke setelah mati tu terjauh ujok teh, saya jauh ujok teh. Ngajari menurut cerita, waktu saya mati, macam si tegalah di sintem, kumpeng wah ini doang mati akhir dulu ni, namun boleh mati ya, nani mati. Lalu nani keruni nani, lamun putih ya darah. Aku seni tertunggukan agama Islam. Lagu lamun masih beak darah ya Masih keluar Islam. Wah Islam. Luar Ya biasa. ampun cabut tadi adino, elek ranggo time. Itu langsung tegalah. Jadi cerita ni saya cerita ada papu amak apa papu? Nah, amak di cerita. Amak sida bercerita, Amak bercerita si si papu. Berarti papu dai telai ni ajari. Dai lain dari beberapa. Saudara, menurut narasumber kita bahwa di saat beliau dieksekusi oleh massa, katakan massa orang banyak, beliau tidak mempan satupun senjata, tidak mempan. Berkali-kali dicoba tidak bisa apa-apa, dan akhirnya beliau kewalahan karena kelelahan tenaga, karena lama tidak bisa apa-apa, tidak bisa luka, tidak bisa tergores oleh senjata, maka beliau mengatakan, jika kalian mau membunuh saya, karena saat itu beliau tidak dipercaya bahwa beliau sudah masuk Islam, karena beliau belum mengganti namanya menjadi nama Muslim. Kalau kalian mau bunuh saya akan cabut cincin saya. Jadi begitu beliau mencabut cincinnya, maka kenalah dengan senjata tajam dan beliau terbunuh di situ. Dan sebelum beliau terbunuh ada pesan. Jika aku mengeluarkan darah merah, berarti aku masih non-muslim. Jika aku mengeluarkan darah putih, maka aku sudah muslim. Dan terbukti di situ darahnya putih. Sehingga orang yang membunuh di situ karena panik meninggalkan dia di situ. Terus setelah tebili nih sisa mati deh, saya jauh ejok teh, talap ejok teh. Jarak kiri jadi jauh. Jari di narak ketahuan dengan sok birang nin di ketahuan oleh jari. Selulung telah. Jolong telang. Arak saksia nge marak menu. Pedar bab. Saudara, jadi di saat jenazah beliau ditinggalkan oleh beberapa orang yang setelah dieksekusi, maka muncullah ada 4 orang yang muncul yang orang di sini tidak mengenal, tidak ada yang tahu siapa mereka, dan tiba-tiba datang dengan berwajah besar, tinggi, dan berkulit hitam, datang membawa jenazahnya dan dimandikan sebagai layaknya Islam, dibersihkan lalu dimakamkan di sini. Hanya berempat, sehingga orang di sini termasuk kakek dari narasumber kita waktu itu melihat, menyaksikan bahwa yang memakamkan itu hanya 4 orang. Setelah itu, setelah pemakaman selesai, yang 4 orang ini hilang begitu saja. Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana mereka dan siapa mereka sebenarnya. Jadi sebatas ketahuan desida tua selain si kelebihan anu ni oleh aparan, oleh ketut busa ya, ketut gose ya. Cuma enggak saya enggak pengenal lagi dia suatu waktu
sidang lah dulu. Kita kesinar tunggu dari tahun sini marak gondro. Sida sendiri, Aku sendiri kira-kira umur berapa tahun waktu kita itu? baca. Ke Bajang, karena berarti selong dasa tahun selai. Kira-kira belum ada tahun. Sida marak strong kendai dete. Luar Luar biasa. Luar biasa. Jadi saudara, menurut narasumber kita juga memberikan di saat beliaunya masih muda, 30 tahun yang lalu, pas pulang dari main-main ke rumah teman, di sini ada kelihatan ini rumah sekitar ini belum ada, dan di situ dia lihat seperti lampu petromak di sini. Dan batu nisannya hanya satu, tidak dua. Kenapa? Ini sebagai tanda bahwa ada dari 4 orang itu membuat tanda, jadi tidak menggunakan batu nisan seperti orang pada umumnya. Jadi apa Malik dari tahun sampean tua Malik tentang sania ni? Lamun di sebelah ni apa arak lete tua? Kubur biasa, kubur belai. Berbalik. Bau tu jok tu Malik sebelah. Oke, saudara, kita bergeser dulu, kita ke sebelah sana ada pemakaman, ada pemakaman umum. Di sini memang agak sendiri, ya. Oke. Bilangan deh. Andeh. Saudara, ikut. Makam saya ini. Beta papu sebelah tu, makam papu sebelah tu, batu melek. Subhanallah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. 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 Saya sida. Tunggu sampai. Tunggu sabaru. Tahu mek jelasang ke nane? Dengar deh. Kamu tahu jelasang ke? Jelasang saya sebenar. Saya ketut gosen. Dengan luah. Terus? Saudara, salah satu tim saya terjatuh, kemasukan astral di sini, dan dia mengaku sebagai penjaga makam Ketut Gose. Saudara, coba kita tanya, mudah-mudahan dia berkenan untuk menjelaskan kita yang sebenarnya. Coba solah. Balik. Galangan tak? Coba. Kamera, dekat kamera. Apa penauk melek kuburan ni? Coba cerita kemana? Apa penauk tentang kuburan ni? Apa arah kuburan? Nah, terus? Kamu Islam. Darah sadu intan Islam. Nah, terus keseharian manusia dia dengan dia alim dengan alim atau sekedar tamu Islam ala biasa. Dengan Islam dia tergolong dengan alim. Terus cuman dia tersadu. Terus sak telu sak empat sak lite talat itu sain tu. Mana ketahuan? Apa le bangsa kancan saya? Kaca kamu, subhanallah. Berarti tidak manusia biasa. Saudara, tadi narasumber kita mengatakan bahwa yang empat yang memakamkan beliau itu bukan dari bangsa manusia seperti kita, tapi ini dari bangsa astral yang masuk ke salah satu tim saya. Apa pesannya coba nanti? Apa pesannya masyarakat di legobok di dan main ke makam dia? Apa pesan? Apa kemilih?
pesolah. Terus yang dia pegang benas. Nah, kebetulan ni harap penjagaan makam narasumber terbaru. Jadi dengah ke langsung ni. Jadi mudah-mudahan tahu cerita pesolah lemak. Nah, deh. Nah, nane, bukan awak. Mau ke cerita di kubur umum ni kan sebelah kubur umum. Hah? Arah ulah. Dekat saya. Ush. Subhanallah. Boleh? Saudara, menurut salah satu rekan kita, dia sebagai penjaga makam Ketut Gose, dan di sini di areal ini dia juga yang mengawasi, dan dia punya di sini ada peliharaan untuk ular, berbagai warna ular. Baik beli yang selenyu. Katanya ada ular di sini lebih besar dari pohon kelapa. Mudah-mudahan coba kita minta lagi keterangan. Mudah-mudahan ular ini tidak menakuti masyarakat di sini dan tidak mengganggu. Coba dia nak ganggu dengan kira-kira dia lalu takut dengan isi dia darah. Kecuali dia terganggu. Apa anda harap nak salainan deh? Harap lainan malek. Enggak. Hah? Saka jempat nun betau nara arat tina ne. Den tembelai. Subhanallah. Jadi ulah ni berberuan dia nak kira-kira ganggu kita ni. Aku ni dia nak ganggu, mudah-mudahan. Coba apa pesan ni? Coba nane turas ke coba. Perituk kelik ni, lek pemakaman Saluwe ni coba perituk. Lampak. Coba, aku datang tujuan ke solah-solah, aku berharap kamu solah-solah. Lampak kamera ke sana. Nah. Ini makam Pap. Ini subhanallah. Bercerita solah-solah. Cerita solah-solah. Cerita solah-solah. Coba cerita. Ini makam ni, kuburan ni, makam Muslim. Hah? Makam Muslim Lampung. Dia dengan pacu doang lete. Hah? Termasuk Ketut Gose ni dengan pacu. Jadi nane terungkap sejarah. Tua sini. Dia kembe tua. Terjulur le tua. Nah, ini penjaga, senyata penjaga le manusia, bangsa manusia. Hah? Jadi dia sak jaga seharian bilang jelur dia jaga itu. Deh, apa pesan yang dia tengah si penjaga nane? Terutama amanang makam ni, kuburan Saluwe ni kaca makam Sabaru, kuburan Sabaru. Apa pesan? Barak nuanda, coba barak. Jadi kamu ni penjaga ni, pira tahu dia penjaga dia, pira tahu narak 100 tahun. Pira tahu dia jadi penjaga. Arak menurut Sida tua arak kerbelah tahun. Saudara, saya cocokkan dari astral yang masuk ke raga salah satu anggota kita dengan narasumber kita. Makam Ketut Gose ini di atas 100 tahun, sekitar 150 tahun ke atas bahkan. Yang jelasnya beliau tidak tahu persis. Jadi dia menjelaskan dia sebagai penjaga secara gaibnya dia dari astral dia penjaga di situ. Bahkan teman yang 4 tadi sudah tidak ada di sini, dia keluar katanya. Terus mbe papah lain saat itu latih kena baru anyaman sebelah itu lah kita. Bulut sembet saat ni beta bulut tua. Subhanallah. Dia bulut dia murid dia. Coba perituk kandang coba. Kita angkau perituk kau.
saudara tiba-tiba. Dia tahu. Coba kamera, coba lihat kamera. Subhanallah. Sampai budut dua nih, sani. Oh subhanallah. Subhanallah. Sedih tahu, teh. Bembe. Nih. Nih. Jadi apa pesannya terakhir Nana, coba? Kira-kira apa pesannya Malik terakhir? Coba andang kamera sekali. Saudara, ini salah satu tim saya yang mengatakan tidak ada ular di depannya. Tapi saya tidak melihat. Saya tidak melihat, dan ada beberapa narasumber juga tidak melihat, tapi dia menunjukkan ada ular di situ. Ya, dia masih dalam kemasukan, makhluk astral masuk ke dalam tubuhnya. Ya, arang arah tidak luwe, anak ngacen, arah anak. Masih kuat tidak bercerita? Hah? Masih kuat tidak? Apa yang cerita ke Malik? Apa ada ketua nang tua sida arah ada ketua nang Malik popong sa ara dara solah-solah aku pesan solah-solah masyarakat masyarakat muslim kara ganggu Malik ya, tidak ada terganggu dengar. Namun ada anak buah atau kancen yang ganggu barang ke dia ganggu. Hah? Hah? Aneh. Panas, dia kuat. Besukun. Saudara, coba kita keluarkan, kita netolkan. Kelihatannya sudah napasnya agak tidak bagus, jadi kita keluarkan. Oke? Dekat kamera, lihat. Sudah. Sudah. Subhanallah. Baik. Beras. Lelah, lelah, mas datang, lelah kita. Subhanallah. Lah, hah? Hah? Saudara, demikian salah satu anggota saya, tim saya, kemasukan astral. Tetapi dengan kemasukannya hanya bercerita tentang dirinya sebagai penjaga makam Ketut Gose. Dan dia orang pertama, katakan dia dari yang pertama yang menjaga, termasuk dialah yang membawa beliaunya menamakamkan di sini bersama teman 4 orang temannya. Dan dia bercerita, penjaga di areal ini ada ular besar di sini, tapi ular itu tidak mengganggu siapapun bila mana dia tidak diganggu. Dan pesan terakhir tadi kepada narasumber kita, agar tempat ini dibersihkan, dilestarikan dengan baik. Demikian saudara, terima kasih atas penelusuran kita bersama malam ini. Sampai di sini pertemuan kita. Saya Tim Amaradot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.